Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah kajian duha Masjid Bani Umar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Tentu dengan bersyukur, yaitu dengan memperbanyak amal soleh, meningkatkan ketaatan kepadanya, serta memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, 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 ya Allah, gitu ya. Segala puji bagimu atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keadaan. Ya, Pak. Keadaan itu Pak perlu disyukuri selalu. Baik keadaan pahit, baik keadaan manis maupun pahit. Dalam Islam memang begitu. Ya, kita bersyukur itu bukan hanya dalam keadaan senang saja. Dalam keadaan sedang tidak senang pun kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ya, sedang lapang kita mengucapkan alhamdulillah. Sedang dalam keadaan sempit pun ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji selalu Allah. Itulah hebatnya ajaran Islam. Kenapa? Nah, gitu. Kenapa? Ini perlu kita kuatkan kembali, gitu kan? Ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan fahamidallaha 'alaiha illa kana dzalikal hamdu afdalu min tilkan ni'mah." Jadi, jika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat alhamdulillah yang keluar dari lisan hamba tersebut itu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada nikmat yang ia terima. Gitu loh Pak, daripada nikmat yang ia terima. Dalam hadis ini kita bisa pahami bahwa ternyata kalimat alhamdulillah itu sangatlah berharga, mulia sekali. Mungkin sederhana, gitulah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, segala atas segala keadaan, atas segala kesempatan, ya, atas kesehatan yang Engkau berikan. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar dan tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Di antara sunnah Nabi itu adalah majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu sesempat-sempat kita Pak. Nggak bisa sekali 2 bulan, sekali sebulan gitu Pak ya. Atau nggak bisa sekali sebulan, sekali 2 minggu hadir ke majelis ilmu. Nggak bisa juga sekali 2 minggu, sekali seminggu gitu loh. Iya, jangan sampai misalnya udah 1 tahun nih nggak ada sekalipun selama 1 tahun kita menghadiri majelis ilmu. Itu rasanya rugi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk majelis ilmu seperti kita sekarang itu bisa kita kaitkan dengan sebuah
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Apa kata Nabi? Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk nuntut ilmu, maka dia selama dia di jalan atau selama dia di majelis ilmu, dia itu tercatat fi sabilillah, Pak. Berada di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Hadis ini ya biasanya dipakai, ya biasanya sih dipakai bagi para santri, anak-anak kita yang masuk ke pesantren, Pak ya. Itu biasanya sering disampaikan. Ya putra-putri kita yang mau masuk ke pesantren itu kalau dikaitkan dengan hadis ini, maka putra-putri kita itu, Pak, selama di pesantren menuntut ilmu agama ya terutama gitu kan, itu tercatat fisabilillah. Ya, kalau mereka sakit, mereka mulia di pesantren ya. Atau ya, kalau memang izin Allah sudah kehendak dari Allah, meninggal selama nuntut ilmu, meninggal dalam fisabilillah, mati syahid. Sampai kapan mereka tercatat sebagai fisabilillah? Hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Nah, sekarang kan kita gimana nih, Bu? Kita ini santri atau bukan santri? Ya sepertinya bukan santri, tapi bisa kita kaitkan gitu loh kan. Kalau santri, putra-putri kita berbulan-bulan di pesantren, ya kan? Pulang ke rumah itu paling setengah tahun baru pulang, atau sekali setahun baru pulang. Kita juga bisa dikatakan ya, yakinlah Bapak Ibu ya, niat kita baik dari rumah, pergi ke masjid sini untuk menghadiri majelis ilmu ya. Selama dalam perjalanan di majelis ini kita tidak ingin apa-apa ya. Tidak minta apa-apa kecuali minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni dosa dan kesalahan saya masa-masa lalu ya Allah. Maafkan segala kekurangan dan kekhilafan saya ya Allah, atau kelalaian saya selama ini ya Allah. Itu akan diampuni oleh Allah Bapak Ibu selama kita bermohon ya, berdoa kepada Allah selama dalam majelis ilmu ini gitu kan. Minta ya Allah dengan menghadiri majelis ilmu ini ya Allah, muliakan hamba ya Allah gitu kan. Angkat derajat hamba ya Allah gitu kan. Itu Pak ya. Jadi banyak sekali niat kita harus menanamkan banyak niat baik Pak ya, ketika kita datang ke majelis ilmu ya, bukan hanya duduk saja gitu kan, mendengarkan ilmu saja, tidak. Punya niat-niat baik ya. Itu dianjurkan ya. Ya Allah, semoga dengan saya hadir ke majelis ilmu ini ya Allah, karena banyak sekali ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, keutamaan majelis ilmu, keutamaan majelis zikir, itu hadisnya kuat semua Pak, bisa dijadikan sebagai dalil ya. Ya Allah, semoga dengan hamba menghadiri majelis ilmu ini ya Allah, selain kebaikan itu untuk diri hamba, beri juga kebaikan itu untuk anak, gitu loh, untuk putra-putri hamba ya Allah ya. Hamba sekarang pengen menyolehkan diri ya Allah gitu kan, solehkan pula mereka ya Allah, begitu loh Pak. Jadi Masya Allah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ya, sekalipun hanya sebentar di majelis ilmu kita gitu kan. Setelah ini kita pulang ke rumah, kita silakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Tentu tidak sama ya dengan keadaan putra-putri kita yang pergi ke pesantren ya, berpisah dengan orang tua. Ya mungkin bedanya di masanya saja gitu kan. Kalau putri kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, kalau kita mungkin hanya 1 jam saja di sini atau kurang ya. Setelah itu kita pulang. Tapi insya Allah ya, kalau dikaitkan dengan hadis ini sangat bisa sekali. Yaitu apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dicatat sebagai fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Baiklah. Hari ini di kesempatan yang mulia ya, saya ingin menyampaikan petikan-petikan hikmah yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menjaga harga diri.
yaitu dengan tidak meminta-minta dalam hidup ini, Bu. Nah, tapi nanti ada jelas ada bahasannya lebih terperinci gitu kan. Apakah mutlak kita tidak boleh minta-minta? Ya tentu tidak. Ada kondisi dan momennya. Kita diperbolehkan untuk minta-minta, meminta bantuan. Kita diperbolehkan secara syariat Islam ya untuk minta bantu karena memang keadaannya begini dan begini. Namun secara umum ya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatakaffalu li ya alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu bil jannah ya. Ketika suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku sekalian, siapa yang bisa menjamin untukku ya. Jadi Rasulullah menyampaikan sebuah permohonan, siapa yang bisa jamin nih di antara kalian untuk tidak meminta-minta sesuatu kepada orang pun, kepada siapapun. Siapa yang bisa menjamin, artinya siapa yang bisa melakukan itu, maka aku menjamin baginya al-jannah. Aku akan jamin dia mendapat sorga. Jadi ada itu istilahnya dua arah gitu kan. Jamin ini kata Nabi, maka aku jamin kamu mendapat sorga. Jamin ya, siapa yang bisa menjamin bagi dirinya masing-masing untuk tidak meminta-minta, maka aku jamin dia mendapat sorga. Ketika itu ada sahabat ya, selain sahabat ini ya tentulah sahabat yang lain juga ingin. Tetapi yang disebutkan dalam hadis ini sahabat yang bernama Thauban. Thauban ini terkenal dengan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga dikatakan khadimur Rasul ya. Orang yang suka membantu Nabi, dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau nunjuk, ana ya Rasulullah, aku yang akan menjamin ya untuk tidak meminta-minta ya. Diriku, aku berjanji untuk tidak meminta-minta sesuatu kepada orang. Itu kata Thauban ya. Lalu ya tentu setelah dia ngacung tangan tersebut, berarti dia sudah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis yang lain itu dikatakan berbaiat kepada Nabi untuk tidak minta-minta dalam hidup ini. Itu ajaran yang bagus kalau menurut kami, Ibu ya. Terutama di zaman sekarang gitu ya, untuk tidak minta-minta. Lalu disampaikan dalam riwayat gitu kan, fakana la yas'alu ahadan syai'an. Setelah berjanji itu memang terbukti Thauban ini enggak pernah lagi minta-minta. Enggak mau lagi minta-minta, Pak. Lanjutan penjelasannya adalah hadis dari Abu Umamah ya, Abu Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yubayyi, siapa yang mau berbaiat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Thauban, lalu Thauban berkata ya, faqala Thauban, bayyina ya Rasulullah, baiatlah kami wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayyina ya Rasulullah. Qala, lalu Thauban berkata, kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ala alla tas'alu ya, ala alla tas'alu ahadan syai'an. Lalu Rasulullah meminta dalam baiat tersebut agar kamu tidak meminta kepada seorang pun ya. Faqala Thauban, fama lahu ya Rasulullah, kenapa kok harus begitu ya, apa sih keutamaannya gitu dia. Kata dia, keutamaan kita tidak minta-minta kepada orang dalam hidup ini, keutamaannya adalah qala al-jannah, kata Nabi, ganjarannya adalah, atau bahasa lainnya apa ya, bandingannya adalah kalau kamu selama hidup di dunia ini
mau menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta, maka kamu di akhirat nanti akan mendapatkan apa? Surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, lalu ketika itu Sauban pun berbaiat kepada Nabi, berjanji setia kepada Nabi, terutama dalam hal ini untuk tidak minta-minta kepada siapapun, ya. Lalu diteruskan, disampaikan oleh Abu Umamah yang menyampaikan hadis yang sudah kita bacakan. Beliau menyampaikan kesaksian dia. Falaqad, kata dia, falaqad ra'aituhu bi Makkah fi ajma'i ma yakunun nas. Suatu hari, kata Abu Umamah, aku telah melihat Thauban di Mekah. Ketika itu dia berada di tengah keramaian manusia. Itu loh Pak. Siapa yang berkata ini? Abu Umamah. Dia menyaksikan Thauban. Setelah dia berjanji kepada Rasulullah, berjalanlah hari demi hari. Kemudian suatu hari dia melihat Thauban sedang berada di tengah keramaian manusia di kota Mekah. Ketika itu Thauban ini, ya, Thauban ini dia berada di apa? Di atas kuda. Nah, di atas kudanya di tengah keramaian manusia yang ada di kota Mekah. Saat itu dia berada di atas kuda. Saat itu pula pelecut kudanya itu jatuh, Pak. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saat dia menunggang kuda, ya, pelecut kudanya itu jatuh, ya. Ketika pelecut kudanya itu jatuh, ada seorang laki-laki, ya, kata Abu Umamah menceritakan gitu kan, wa huwa raqibun farubbama waqa'a ala atiki rajulun, ya, rajul fayakhudhahu rajul, ya, fayunawiluhu, ya. Ketika pelecut itu jatuh, ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki dengan tanpa Thauban ini minta bantuan, tidak. Tapi seorang laki-laki itu hanya ingin membantu saja. Diambilnya pelecut Thauban ini, kemudian diberikannya ke Thauban yang sedang berada di atas kuda. Nah, gitu loh. Coba kalau kita mau menebak, Thauban mau nggak ngambil pelecut tadi? Bapak Ibu, diterimanya kah atau tidak? Tidak, ya, ternyata tidak, ya. Padahal dia tidak minta loh. Dia tidak minta tolong dong ambil pelecut saya, tidak. Tetapi hanya seorang laki-laki itu ingin membantu Thauban saja. Diberikannya pelecut itu ke Thauban. Ketika itu Thauban tidak mau nerima karena dia ingat janji dengan Nabi. Padahal itu bukan dia yang minta loh. Tetapi begitu cara untuk cara sahabat ini mengingat janji dengan Nabi, kemudian ingin sekali menjaga harga diri. Artinya apa? Ketika itu Thauban dia menganggap seolah-olah dia minta bantuan kepada orang, padahal dia nggak minta loh, orang yang ingin bantu, tetapi dia nggak mau nerima. Ya, dalam riwayat ini dikatakan, fama akhodahu minhu hatta yakuna huwa yanzilu fayakhuduhu. Ya, pelecut kuda yang jatuh tadi ketika diberikan oleh seorang laki-laki ke Thauban, enggak diterimanya. Kemudian dia ingat janji bersama Nabi untuk tidak minta-minta kepada seorang pun, lalu dia pun turun dari kudanya dan mengambil pelecut tersebut. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh zaman sekarang kira-kira gimana itu, Pak? Ya kan jarang naik kuda sekarang kita, ya Pak ya. Kalau saya boleh ngasih contoh zaman sekarang, ya misalnya kayak siapalah gitu ya, pimpinan sebuah perusahaan atau direktur atau bapak kepala sekolah atau apalah gitu ya, tasnya gitu yang suka dibawain orang gitu kan, sini bawa, itulah mungkin bisa kita contohkan. Kalau memang pengen niru Thauban, jangan terlalu suka gitu ya, tas tentengan kecil kita dibawa oleh orang atau dibawa oleh bawahan kita, karena itu ya mungkin akan bisa menimbulkan rasa kesombongan gitu kan. Selagi kita masih mampu ya bawa tentengan, ya bawa sajalah sekalipun posisi kita memang tinggi, gitu loh. Dan itu kalau menurut kami bisa mendidik
rasa rendah hati kita juga. Jangan terlalu dibiasakan untuk istilahnya senang gitu ya. Ada pengawal gitu kan, dibawain kita santai gitu ya. Ya kalau bisa selagi mampu bawa sendirilah. Semoga ya hati kita dijauhkan ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari rasa angkuh, dari rasa sombong, merasa tinggi ya. Ya karena kalau sudah selalu merasa tinggi ya, jamaah sekalian, suatu saat kalau direndahin orang, maka kita akan marah. Marah sekali. Tapi kalau kita nggak merasa gitu loh, nggak merasa tinggi, nggak merasa ya disanjung-sanjung. Saat kita direndahkan orang, suatu hari ya kita pun juga akan biasa-biasa saja. Itulah keutamaannya mendidik diri gitu kan. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama siapa dalam riwayat ini? Yaitu Thauban, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang sangat mulia sekali. Ajaran untuk tidak membiasakan diri meminta-minta. Selagi kita masih bisa bergerak, selagi kita masih bisa berusahalah. Karena itu kemuliaan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain lagi ya kondisinya kalau memang sudah terdesak, ya sudah berusaha sana sini, ya nggak ada lagi solusi. Itu maka ya dalam syariah Islam kita diperbolehkan untuk minta bantuan. Bahkan kalau ada orang yang tahu tentang keadaan saudaranya begitu, tahu keadaan dan dia mampu untuk membantu dan dia tidak mau membantu, orang yang tahu itu tercela dalam Islam. Gitu juga. Ya, jadi memang jelas dalam Islam itu, Bu. Ya, mulanya memang terlarang, tapi kalau dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Ya, bahkan orang yang mengetahui keadaan saudaranya yang sedang susah, yang sedang meminta bantuan, sudah berusaha sana sini, kemudian dia mampu untuk membantu dan tidak mau membantu, orang yang begini tercela dalam Islam. Jadi memang ada ya istilahnya keadaan dan kondisi-kondisinya, dan itu sangat jelas sekali ya dalam syariat Islam, dalam hukum Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ada sebuah riwayat hadis yang bagus juga untuk kita ketahui, yaitu sebagai penguat dari hadis yang sudah kita bacakan yang pertama. Hadis yang kedua ini yaitu dari sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Bagus ya. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, suatu hari beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku minta sesuatu kepada Nabi. Ini minta lagi nih, Pak. Hakim bin Hizam. Suatu hari dia minta sesuatu kepada Nabi. Fa'atoni, kata dia. Lalu Nabi memberiku apa yang aku minta. Tsumma sa'altuhu, ya. Kemudian aku minta lagi, ya. Fa'atoni, lalu Nabi pun memberi aku lagi, ya. Tsumma qala. Nah, setelah minta kedua kali, mungkin mau minta ketiga kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Hakim bin Hizam. Apa kata Nabi? Ya Hakim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna hadzal mala khadirun hulwun, ya. Wahai Hakim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta itu sangat menarik, ya, sangat menarik dan sangat menggiurkan, ya. Khadirun hulwun, kalau makna dasarnya adalah khadirun itu hijau, harta itu adalah hijau, dan hulwun, hulun itu manis. Itu bahasa Nabi, Pak. Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Maksudnya apa itu, Pak? Apa? Maksudnya apa itu, Pak? Harta itu hijau dan manis? Ya, menggiurkan, ya kan? Duit kan begitu, ya kan? Sekalipun warnanya merah, tapi diistilahkan hijau gitu, segar gitu, Pak, ya. Rasulullah pun juga pakai bahasa begitu, ya. Dalam banyak riwayat kita kita temukan, ya. Bahwa kata Nabi dalam hadis ini, inna hadal mala khadirun hulwun, wahai Hakim, bahwa harta itu sangat menggiurkan. Iya, memang harta itu sangat menggiurkan. Lanjut dalam hadis ini, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu, ya, lam yubarak lahu fihi.
Wahai hakim, sesungguhnya harta itu sangatlah menggiurkan. Tapi ingat, barang siapa yang mendapatkan harta itu dengan cara terhormat, burikalahu fi, maka dia akan diberkahi oleh Allah dalam harta tersebut, dengan harta tersebut. Dan waman akhadahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mendapatkan harta tersebut dengan cara tidak terhormat, dengan cara yang hina atau dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yubarak lahu fihi, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah dengan harta tersebut. Masya Allah. Itu ya. Dalam hadis ini ternyata yang disinggung oleh Nabi itu yang barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara tidak terhormat, bisa kita kaitkan yaitu dengan cara apa, Bu? Minta-minta. Nah, ya. Selagi kita mampu jangan minta-minta, kata Nabi. Ya, jangan biasakan minta-minta. Kalau kamu masih bisa bergerak, berusaha dahulu. Ya. Makanya barang siapa yang mendapatkan harta itu bi israfi nafsin, lam yubarak lahu fi, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita lebih perjelas, ini sebenarnya begini, Pak. Bi israfi nafsin itu maknanya adalah kalau dia lebih identik kepada orang yang sudah berada, ya, orang yang tidak dalam kekurangan, tetapi dia suka minta-minta kepada orang lain agar hartanya itu berlebih. Ini kalau bahasa yang lebih kasarnya kalau boleh gitu, menjilat gitu loh, Bu. Kira-kira ada nggak dalam kehidupan? Barangkali ada gitu kan. Orang yang sudah kaya, nih, rumah ada, mobil ada, ya. Tetapi ada orang yang lebih dari dia. Mungkin siapalah pimpinannya atau di atas dia gitu loh. Karena ingin menambah harta yang sudah ada ini, itulah minta-minta. Maksud minta-minta ini bukan ngulurkan ini saja gitu loh. Mungkin dengan cara memuji-muji atau beginilah, oh begini bapak. Dengan begitu dia akan mendapatkan harta. Nah, inilah di antara cara yang dicela oleh Nabi SAW, mendapatkan harta dengan cara yang tidak terhormat. Ya, bisa kita kaitkan juga dengan suka meminta-minta. Ya. Itu tidak baik, kata Nabi. Kalaupun kita mendapatkan harta dengan cara begitu, yakin, kata Nabi, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi. Iya, kita punya harta, tetapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu Bapak Ibu, ya, sederhananya harta yang berkah itu ya ini apa istilahnya sudah banyak disampaikan oleh para ulama, ya. Berkah itu kan maknanya adalah bertambah. Nah, bertambah di sini adalah ya bertambah kebaikannya gitu loh, Pak. Ya, harta sedikit tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang, itu berkah. Harta sedikit tetapi rasanya banyak gitu loh, itu juga berkah. Harta banyak tetapi juga dinikmati, misalnya kan harta banyak, kemudian dengan harta yang banyak itu bisa melahirkan kebaikan-kebaikan, itu juga berkah gitu loh. Dengan harta yang banyak misalnya gitu kan, kita bisa mensolehkan putra-putri kita, itu berkah, yakinlah berkah. Ya, dengan harta yang banyak kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, mengayakan mensejahterakan famili kita, itu ciri-ciri berkah. Nah, gitu loh. Jadi jika kita bicara tentang berkah, bukan harus sedikit selalu, enggak, Pak, ya. Dia boleh banyak, yang penting dari yang banyak itu menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak lagi. Itulah ciri-ciri harta yang berkah. Bukan harus selalu sedikit, biarlah sedikit tapi berkah. Bukan selalu sedikit gitu, boleh pun juga banyak, tetapi dia memang akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan harta itu dengan cara yang terhormat, maka yubarak lahu fi. Waman akhadahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak terhormat, maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Nabi, wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Orang yang
mendapatkan harta dengan cara yang tidak terhormat tadi karena tidak diberkahi oleh Allah. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Hamba ini seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Itulah. Kira-kira ada manfaat nggak Bapak Ibu? Makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Ya bahaya gitu kan. Ya makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Itulah bukti ya harta tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Lalu Nabi menutup sabdanya, wal yadul ulya khairum minas sufla. Dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, ini yang lebih apa? Yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Tetapi yang menerima Bapak Ibu dalam Islam tidak selalu ya, tidak selamanya yang menerima itu hina, bukan. Ya. Jangan mentang-mentang kita pahami tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Saat kita memberi kepada orang, inilah ya tangan yang mulia memberi kepada tangan yang hina, bukan ya. Orang yang menerima itu juga punya kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang hamba-hamba yang miskin, yang fuqara itu hina semua, tidak Bapak Ibu. Ya, karena memang dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu ya, ketaatan beliau itu lebih daripada kita yang memberi, gitu kan? Kesolehan beliau itu lebih daripada kesolehan kita, boleh jadi, gitu kan? Jadi makanya kita nggak boleh juga ya mengatakan ya keliru gitu, pemahaman yang keliru ya kalau beranggapan bahwa yang menerima, tangan yang menerima itu selalu hina, tidak. Subhanallah. Itu penutup hadisnya, wal yadul ulya khairum minas sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian qala Hakim, lalu Hakim berkata, ya. Setelah dia apa, Bu? Mendapatkan wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Hakim, begini wahai Hakim, harta itu sangat menggiurkan. Barang siapa yang mendapatkan dengan cara yang terhormat maka diberkahi. Barang siapa yang mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak terhormat maka tidak akan diberkahi. Dia seperti orang makan tidak pernah kenyang, dan apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Qala Hakim, setelah mendapat nasihat dari Nabi, dia berkata, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Hakim, walladzi ba'atsaka bil haq, ya, demi Allah wahai Nabi. Setelah dinasihati oleh Nabi, dia bersumpah, demi Allah ya, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Dia bersumpah ya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Rasulullah, demi Allah ya, walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan mau mengambil sesuatu pun dari meminta kepada siapapun ya. Sampai kapan? Kata Hakim, hatta ufariqad dunya, sampai aku meninggal wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya kepada Nabi ya. Mulai saat itu dia tidak mau lagi meminta-minta atau mengambil sesuatu yang tidak terhormat dari siapapun sampai dia wafat. Hatta ufariqad dunya. Itu janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan waktu, suatu hari fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu ya yad'u hakiman liyu'tiyahul ata. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah ya, beliau ingin memberi sesuatu pemberian, seorang khalifah kepada hakim ini, Pak. Ya, kalau di kita zaman sekarang presiden, seorang presiden memberi hadiah kepada hakim ya, kepada sahabat yang bernama Hakim. Abu Bakar memanggil dia untuk memberi hadiah. Fayaba ya, fayaba ayyaqbala minhu syai'an ya. Lalu Hakim ketika mau diberi oleh Sayyidina Abu Bakar sebuah pemberian, fayaba, dia tidak mau menerima, Pak. Fayaba ayyaqbala minhu syai'an. Pemberian khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ditolak oleh Hakim, Pak.
Padahal itu halal atau haram itu, Pak? Halal. Ya, pemberian seorang khalifah kepada hakim, tetapi pemberian itu ditolak. Mungkin si hakim ini dia memang ingat janji kepada Rasulullah, nggak mau lagi nerima apa-apa dari orang lain, sekalipun itu halal, sekalipun itu layak. Mungkin ya sepertinya berlebihan sih gitu kan. Tetapi begitu cara dia ingin menjaga harga diri. Karena apa kata Nabi dalam hadis yang pertama kita bacakan, barang siapa yang menjamin bagiku untuk tidak meminta-minta kepada siapapun, maka aku jamin baginya surga. Jadi hakim ketika Sayyidina Abu Bakar memberi, pemberian Sayyidina Abu Bakar ditolak oleh Hakim bin Hazam. Lanjut di masa Sayyidina Umar. Subhanallah, dalam hadis ini Bapak Ibu, thumma inna Umara da'ahu liyu'tiyahu fa'aba ayyaqbalahu. Di masa Sayyidina Umar pun pernah ingin memberi hakim sebuah pemberian yang layak untuk ia terima, ya. Fa'aba ayyaqbalahu. Lalu hakim pun enggak mau untuk nerima pemberian Umar bin Khattab. Siapa itu Umar? Ya, pemimpin yang adil, ya kan? Hamba Allah yang soleh. Ya, enggak mau diterima oleh hakim, ya, pemberian Umar. Lalu merasa bingung nih Sayyidina Umar, kok hakim begitu ya? Kok hakim begitu ya? Saya ini orang gimana gitu kan? Ini harta yang baik, yang layak untuk diterima, kok enggak mau nerima gitu ya? Lalu Sayyidina Umar berkata kepada kaum muslimin. Nah, jadi gimana? Kayak curhat Sayyidina Umar ini Bapak Ibu. Apa kata dia? Ya ma'syarul muslimin. Kata Sayyidina Umar kepada kaum muslimin pada waktu itu. Ya ma'syarul muslimin, ushidukum ala hakimin anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamallahu lahu fi hadzal fai' fayaba ayyakhudahu. Wahai kaum muslimin sekalian, aku bersaksi, ya. Aku bersaksi atas hakim, tentang hakim nih. Suatu hari aku menawarkan kepada dia, aku memberikan kepada dia sesuatu yang sesuatu itu menjadi hak bagi dia, yaitu berupa al-fai', Pak. Fai' ini harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan cara bukan perang, tetapi dengan cara perdamaian. Harta-harta orang-orang kafir, ya, itu yang didapatkan dengan cara berdamai. Tapi kalau dengan cara perang itu disebut dengan ghanimah. Jadi ada ghanimah, ada fai'. Nah, ketika itu Sayyidina Umar memberi harta untuk hakim ini dari fai'. Itu halal, ya, karena memang khalifah yang menentukan kebijakan tersebut. Lalu kata Sayyidina Umar, fayaba ayyakhudahu. Kaum muslimin sekalian, hakim enggak mau nerima pemberianku. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, falam yarza'u hakimun ahadan minan nasi ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Dalam riwayat ini dikatakan, iya, memang terbukti bahwa hakim itu karena dia sudah berjanji dengan Rasul untuk tidak menerima bantuan-bantuan atau apalagi minta-minta dalam hidupnya sampai dia meninggal, dan itu terbukti, kata Sayyidina Umar, iya, hakim telah menjalankan janji setianya kepada Nabi untuk tidak minta-minta, untuk tidak menerima sesuatu bantuan pun dari orang lain sampai hatta tufiya, sampai beliau wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya ajaran yang sederhana ini kalau kita bawa ke dalam kehidupan zaman sekarang ya sangat penting, ya, terutama bagi penerus-penerus kita, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ya jarang lah gitu kan, ya, karena memang sudah berada semua gitu kan, ada rumah, ada apa. Mungkin untuk putra-putri kita ini ajaran begini sangat bagus sekali. Wahai nak, ya, sampaikan kepada mereka, ya, kita sampaikan kepada siapa saya gitu, kepada kakak, kepada adik. Mari kita sampaikan, kita hidupkan ajaran Rasulullah ini, yaitu jangan biasakan meminta-minta dalam hidup ini, atau jangan biasakan untuk menunggu bantuan orang. Itu ajaran Nabi SAW. Selagi masih bisa bergerak. Selagi masih bisa berusaha, berusahalah dulu. Karena dalam pergerakan
karena dalam usaha itu ada keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada 2 riwayat hadis yang sudah kita sampaikan hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan, ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.